Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, kelas 28F. Di sini saya akan membawakan materi mengenai teks dan non-teks. Langsung saja, pengertian teks. Secara harfiah, kata teks berasal dari bahasa Prancis kuno yakni testum, yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Maksudnya, dengan menggunakan alat berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Sedangkan menurut Dr. Andes Amir Daniel Indri Kusuma dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Pendidikan, mengatakan bahwa teks adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Adapun tujuan teks, yang pertama tingkat kemampuan awal siswa, yang kedua hasil belajar siswa, yang ketiga perkembangan peserta siswa, yang keempat keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang kelima kemampuan merencanakan masalah, yang keenam proses berpikir terutama menilai hubungan sebab akibat, yang ketujuh kemampuan menggunakan bahasa lisan, yang kedelapan kemampuan mempertanggungjawabkan pendapat atau konsep yang dikemukakan. Adapun ciri-ciri teks yang baik yaitu validitas, reliabilitas, objektif, praktis, ekonomis. Adapun pengelolaan teks yaitu pengelolaan teks berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan kemajuan belajar peserta didik, yaitu teks selektif, teks awal, teks akhir, teks diagonalis, teks formatif, teks sumatif. Adapun pengelolaan teks berdasarkan aspek psikologi dibagi menjadi 5, yaitu teks inteligensi, teks kemampuan, teks sikap, teks kepribadian, teks hasil belajar. Pengelolaan teks lainnya dilihat dari segi banyaknya orang yang mengikuti teks, yaitu teks individual, teks kelompok. Sedangkan dilihat dari segi waktu yang disediakan bagi teks untuk menyelesaikan teks, yaitu power text, speak text, dan adapun dilihat dari segi bentuk responnya, teks dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama verbal text dan non-verbal text. Sedangkan ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawaban, teks dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu teks tertulis dan teks lisan. Selanjutnya yaitu pengertian non-teks. Teknik penilaian non-teks mempunyai peranan penting dalam mengevaluasi dari segi ranah sikap dan ranah keterampilan. Dengan teknik non-teks, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan pengamatan secara sistematis atau observasi, melakukan wawancara, menyebarkan angket, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen. Adapun pengertian dari observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan data yang dilakukan dengan pengadaan, pengamatan, dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Pengamatan itu ada 3 jenis observasi, yakni observasi langsung, observasi dengan alat atau tidak langsung, dan observasi partisipasi. Adapun pengertian dari wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak berhadap muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Adapun pengertian dari angket dalam proses pembelajaran untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka, dan juga untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menyusun kurikulum dan program pembelajaran. Adapun pengertian dari evaluasi mengenai kemajuan perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji. Teknik non-teks juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup,
itulah tadi materi singkat yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.